seperti ini kita bikin? Kenapa harus ada acara-acara yang seperti ini? Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngasih tahu sama kita, kalian berbanyaklah min dzikri hadhil ladzat, daripada mengingat hancurnya, leburnya kelezatan-kelezatan kita. Ingatlah kematian kita. Kenapa? Fa innahu yumahhisu bid-dunub wa yuzakkiru bid-dunya. Karena dengan kalian mengingat mati akan meluburkan dosa-dosa kalian dan akan membuat kalian enggan, akan membuat kalian malas, akan membuat kalian tidak cinta kepada urusan-urusan dunia. Sayyidatuna Aisyah menceritakan satu hari dalam kitab Ihya Ulumuddin, diceritakan bahwa baginda Nabi Sayyidina wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, hal minna, apakah ada di antara kami yang mampu matinya nanti kayak syuhada Uhud, seperti orang yang mati di perang Uhud? Keren nggak keren? Meninggalnya kayak orang yang meninggal di perang Uhud, keren nggak? Ada nggak salah satu dari kami yang bisa seperti itu? Dikatakan oleh Nabi SAW, bala, ada. Sahabat bertanya lagi, siapa ya Rasulullah? Orang yang hidup di tahun 2024 ini matinya sama dengan orang yang meninggal di perang Uhud. Siapa dia? Ibrahim, bagaimana mungkin seorang kekasih menyakiti kekasihnya? Maka Israel bingung. Bagaimana mungkin? Aku ini Khalilullah, aku ini kekasih Allah, mana mungkin kekasihku menyakitiku? Maka Israel bingung ditanya begitu. Balik Israel kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jawab kepada Israel, ya Israel, qul Ibrahim. Wa Israel katakan kepada Ibrahim alaihi wa nabiyina Abdullah sallallahu wassalam, akarihal mahbub al-liga'a habibahu. Apakah seorang pecinta tidak suka ketemu sama yang dicintai? Maka seketika kata Ibrahim, ya khair, na'am, marhaba. Kalau begitu, cabut nyawaku agar aku bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang sedih, menangis di dalam kematian, itu sebatas tangisan rahmat seharusnya. Tangisan kasih sayang, selesai sampai di situ. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika putranya yang bernama Ibrahim meninggal pada usia yang masih kecil, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Sayyidina Umar heran kepada Rasulullah, ya Rasulullah, atabki ya Rasulullah, apakah engkau menangis? Naam ya Umar, hada rahmat, ini adalah kasih sayang. Cintanya kita, tangisan kita ditinggalin orang yang kita cinta itu ya tangisan kasih sayang saja. Tapi hakikatnya dia bukan meninggalkan kita, tapi pergi ke tempat yang jauh lebih baik. Terus kenapa dibikin acara-acara yang seumpama ini? Apa sih? Kenapa sih? Apa pentingnya acara-acara yang seperti ini kita bikin? Kenapa harus ada acara-acara yang seperti ini? Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngasih tahu sama kita, kalian berbanyaklah min dzikri hadhil ladzat, daripada mengingat hancurnya, leburnya kelezatan-kelezatan kita. Ingatlah kematian kita. Kenapa? Fa innahu yumahhisu bid-dunub wa yuzakkiru bid-dunya. Karena dengan kalian mengingat mati akan meluburkan dosa-dosa kalian dan akan membuat kalian enggan, akan membuat kalian malas, akan membuat kalian tidak cinta kepada urusan-urusan dunia. Maka dibikin tempat seperti ini biar kita ingat. Hari ini kita datang bacain doa buat si mayit, besok ente dibacain doa. Betul apa betul? Betul apa betul? Saya mau tanya semuanya yang hadir, kira-kira ada nggak yang nggak mati kira-kira? Ada nggak yang nggak mati? Semuanya pasti akan mati. Tapi apakah ada di antara kita yang setiap hari mengingat bahwa sebentar lagi saya akan mati? Sayyidatuna Aisyah menceritakan satu hari dalam kitab Ihya Ulumuddin, diceritakan bahwa baginda Nabi Sayyidina wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, hal minna, apakah ada di antara kami
yang mampu matinya nanti kayak syuhada Uhud, seperti orang yang mati di perang Uhud. Keren nggak keren begitu? Meninggalnya kayak orang yang meninggal di perang Uhud. Keren nggak? Ada nggak salah satu dari kami yang bisa seperti itu? Dikatakan oleh Nabi SAW, bala, ada. Sahabat bertanya lagi, siapa ya Rasulullah? Orang yang hidup di tahun 2024 ini matinya sama dengan orang yang meninggal di perang Uhud. Siapa di antara kami? Pengen apa pengen kira-kira? Pengen apa pengen kira-kira? Masya Allah. Ini bukan main-main. Ini orang meninggal di perang Uhud. Bagaimana kami bisa dapat kondisi, bisa dapat posisi spesial seperti itu? Man dzakara al-maut fi yawm al-lailah 20 marrah. Barang siapa orang yang selalu mengingat kematian di dalam sehari semalam tidak kurang dari 20 kali, maka orang yang bisa melakukan hal tersebut dia bakal mati disadarkan, disejajarkan, diposisikan dengan orang-orang yang matinya di dalam perang Uhud. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Cuman kan kita buru-buru ingat mati. Orang kalau nggak ingat mati itu kelihatan tamak sama dunia luar biasa. Ente cek aja kalau ente melihat dunia masih tamak, udahlah ente ingat matinya itu bohong. Ingat mati itu bukan mati, bukan begitu. Maut, bukan begitu. Tapi apa yang disebut ingat mati? Ente ingat ada pertanyaan. Malaikat di situ. Ente ingat ada naimul kubur. Ente ingat ada kenikmatan kubur. Ente ingat juga ada azabul kubur. Ada siksa di dalam kuburan, ada nikmat di dalam kuburan. Ente ingat tidak ada yang bisa, yaitu apa namanya, menyelamatkanmu kecuali apa yang kau lakukan di dunia. Bagaimana kalau urusanmu pada dunia saja? Banyak kita lihat orang umur jawazah 50, orang umurnya udah 50 tahun, masih pagi, siang, sore, malam yang dipikir duit. Padahal dikatakan menjawazah 40, barang siapa umurnya udah lewat dari 40 tahun, tapi dia nggak serius dalam beribadahnya, ja'a syaitan ini, setan akan datang kepada orang tersebut, wa masaha wajahu, dan setan usap wajahnya orang tersebut sambil berkata, hadza wajhun la yuflih, ini wajahnya orang yang gak bakalan sukses. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu umurnya berapa ya? Udah ingat mati apa belum? Terakhir kita ingat mati kapan? Terakhir kita bahwa nanti semua yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan kapan? Terakhir kita mengingat ini. Ibadah Allah, kita duduk doain kepada almarhumah, mudah-mudahan Allah tempatkan beliau fi firdausil a'la, di tempatnya yang tertinggi, di surganya Allah yang tertinggi. Amin. Amin. Ini perempuan yang kita bacain doa hari ini adalah perempuan yang saleh. Habib tahu dari mana? Kenal enggak? Apa enggak? Kelihatan kok. Kenapa adanya haul untuk orang-orang? Ada pada Nabi adanya maulid, tapi pada orang-orang adanya haul. Kalau Nabi maulid, tapi kalau orang-orang haul. Kenapa demikian? Karena Nabi dinilai dari lahirnya. Tetapi kalau orang dinilai dari matinya. Matinya seperti apa? Apalagi dikatakan meninggal dalam keadaan sakit. Orang yang meninggal dalam keadaan sakit dan ridha dengan sakitnya, dakhalal jannah ma'as syuhada, dia akan masuk surga bersama orang-orang yang mati syahid. Ini syuhada. Apalagi dikatakan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad, ayyuma imra'atun, mana-mana perempuan mata yang dia meninggal, wa zawjuha radin anha, suaminya ridho dengan dia, ini istriannya perempuan salihah, istriannya orang baik, istriannya orang masya Allah, dakhalatil jannah, maka itu perempuan pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para perempuan-perempuan hati-hati, pintu surganya malah laki-laki, Bu, pintu surganya malah laki-laki, Bu, sama suami. Kalau sampai suamimu nggak ridho, hati-hati, kau dibuka sama pintu neraka. Tapi ketika suamimu ridho, makanya ibu-ibu ini suka ngomong begini nih, suami anak mah nyebelin, bener ya Bu? Benar. Bu, suami anak mah nyebelin, ngedekin, kagak enak, suka marah-marah. Bagaimana saya bisa sholihah kalau suaminya ngedekin? Betul apa betul? Banyak apa banyak perempuan yang ngomong begitu?
Banyak apa banyak? Saya mau tanya, di Al-Quran yang disebut perempuan salihah itu siapa? Di dalam kisah-kisah yang disebut perempuan salihah itu siapa? Imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun, bro. Istrinya Fir'aun dikatakan sebagai perempuan yang salihah. Suamimu bukan Fir'aun, kenapa kau gak bisa jadi perempuan yang salihah? Betul apa betul? Betul apa betul? Karena yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kaum laki-laki adalah apa yang kau perbuat kepada istrimu, bukan apa yang istrimu perbuat kepadamu. Dan engkau para istri, yang dituntut oleh Allah adalah apa yang kalian lakukan kepada suamimu, bukan apa yang suamimu lakukan kepadamu. Ini penting.